Jadi Kak, pandemi itu menurut kita itu membuat kecintaan kita terhadap negara ini tuh makin apa ya, makin semakin raket gitu loh, semakin saling bergandengan karena kita ngerasa bahwa pandemi ini tuh kita harus bergandengan kan. Kita semua negara, semua masyarakat di Indonesia mengalami itu semuanya. Itu justru kita yang bikin kerja di media, bagaimana kita bisa menjadi bagian ya mungkin media kecil tapi bisa menjadi arti buat negara ini gitu. Alhamdulillah kita tuh bertiga selalu dapat shift yang sama. Terus kita akhirnya masak di situ, kita bawa apa. Tapi sayangnya untungnya gue nggak bawa apa-apa karena waktu itu kayak semua udah tutup. Soalnya dia benar-benar anak-anak kos cowok dan nggak ngerti lagi mau gimana. Udah tutup panik udah ya. tutup. Kita tuh kayak panik banget gitu. Masyarakat tuh juga memaklumi kondisi yang seperti ini dan menerima kondisi di masa pandemi. Iya sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya nggak deh para pendengar podcast Veno, podcastnya kita, kami di sini. Selamat datang dulu untuk kalian yang baru dengerin. Kalau pengen dengerin dan pengen apa ya buat kita buat konten, boleh banget nih dukung terus, like, comment, dan subscribe. Kayak YouTube aja kita ya. Oke, episode kali ini Veno bakal ngomong tentang corona. Why corona? Karena corona di Indonesia ini banget ya, Mbak. Hits. Oke, belum kenalan ya? Belum kenalan. gue Veno. Terus di sini ada Kikiku. temanku juga. Ada Kikiku, di sini juga ada temanku Nailaku. Oh, bukan. Enggak apa Nailaku. Oh, Nailaku. Biar serasa dimiliki. Jadi ada waduh, Masya Allah. Baik. Jadi ada dua temanku di sini, kita akan ngobrolin tentang corona. Di masa pandemi ini kita tuh ternyata harus apa ya, harus bisa lebih smart, terus harus bisa lebih cepat, harus bisa lebih gesit untuk menghadapi teknologi serta masa-masa di mana kita bisa berdiri sendiri, berdikari dan Kata juga Bung Karno. Oh ya benar juga. Berdiri di bawah kaki sendiri. Berdiri di bawah kaki sendiri dan yang penting adalah kreatif. Iya. Masa pandemi itu beda nggak sih sama masa yang biasanya? Beda banget. Jadi kita tuh kayak dipaksa harus menyesuaikan sama peradaban baru dalam waktu 3 bulan. Bayangin aja. Wow. Iya benar. 3 bulan. Dan itu berat banget. Guys. tapi jujur apa ya, di masa corona nih kita lebih bersabar gak sih? Iya dong, pastinya bersabar. Karena kan harus ngadepin sesuatu yang orang itu dipaksa harus dekat dengan teknologi. Bayangin aja, gimana kalau yang generasi old, ya itu kan harus dipaksa main Zoom, main Skype dan lain sebagainya. Sementara dulu sebelum ada corona itu WhatsApp aja masih bingung. Nah kan gratil gitu bahasa kece. Bener. Apalagi semenjak corona media sosial naiknya rate-nya tinggi banget. Kota di Indonesia mungkin habis kali saya. Apalagi belajar online. Semuanya akhirnya jadi beralih ke online semua gitu. Jadi kita tarik nih karena kita juga pengguna sosial media. Aku banyak banget sosial media yang aku gunain untuk salurin konten. Kikiku juga banyak konten yang diupload. Nailaku juga banyak gitu ya. Nah, rada aneh gitu ya. Jadi di sini tuh apa ya? Sebenarnya kalau menurut aku menggunakan Instagram saat pandemi itu biar nggak stres sih. Jujur selama pandemi itu membuat stres banget, down banget, apalagi dirumahin semua pekerjaan, semua pekerjaan kita di rumah. Ya kan, Mbak? Betul banget. Jadi kalau akhirnya ketika udah pada di rumah gitu kan, pendapatan juga berkurang, kemudian ya ampun harus beli kuota kurang banget ya. Terus ngebeliin kuota anak, misalkan dalam seminggu aja kuota ya harus 10 giga, 14 giga, bayangin aja. Satu orang. Satu anak kan untuk belajar kan, belajarnya soalnya kan via daring dan itu pakai video. Bayangin aja seperti itu, dan sementara kebutuhan perut juga masih harus tetap jalan. Akhirnya kan orang harus berpikir lebih kreatif, orang harus lebih bikin apa ya biar bisa beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang menurut aku ekonominya makin krisis aja di Indonesia gitu. Karena kan banyak yang tutup juga ya, misalnya makan warung makan. Kasian banget anak kos ya. Iya, awal-awal pandemi tau gak sih? Kita tuh kayak pagebluk gitu. Iya. Banyak gitu kan. Iya benar-benar. Sempat kita juga di studio tuh kan kita shift-shiftan ya, tapi alhamdulillah kita tuh
bertiga selalu dapat shift yang sama. Iya. Terus kita akhirnya masak di situ, kita bawa apa, Bawa aku bawa apa, apa. Tapi gitu. sayangnya untungnya gue nggak bawa apa-apa karena waktu itu kayak semua udah tutup. Soalnya dia benar-benar anak-anak kos cowok dan nggak ngerti lagi mau gimana. Udah kan. tutup, panik Udah ya. tutup. Tutup Kita tuh semua. kayak panik banget ya, itu kayak bulan-bulan Maret ya. Iya, Awal bulan-bulan Maret, Maret. April itu menurut aku tuh hektik banget dan itu kayak berat banget gitu. Karena ya gimana ya, tiba-tiba ketika habis Presiden Jokowi ngumumin pertama kali, aku pikir tuh dampaknya tuh nggak secepat ini, tapi Iya, begitu seminggu itu orang corona semua, masker Habis, betul. terus apa Hand hand sanitizer sanitizer sampai habis. harganya 70.000 men, jadi naik gila banget aja. ya. Bener. Ya Allah, 70.000 itu buat makan 2 minggu sebagai anak kos. Bayarnya cuma buat beli hand Berapa? sanitizer. 70.000? 70.000 buat 2 minggu 2 sebagai minggu. anak kos gitu. Maaf 2 minggu 70.000 makan apa kita? Makan hati, Bang. Oke, terlepas dari itu semua, tapi kita belajar dari corona ini betul. ya, dari Maret kemudian sampai sekarang. Sampai sekarang, sampai September ya. Agustus, September. Kita bisa berdiri sendiri, bisa Iya. berdiri tegak dengan ya penyesuaian yang sudah diberikan. Otomatis teman-teman juga harus jaga kesehatan. Tapi kalau di Jogja sendiri tadi ya, karena kota mahasiswa, jadi yang ngerasain juga mahasiswa dampaknya. Tapi maksudnya itu kan habis itu dipulangin gitu ya. Udah sepi banget, yang ada kan cuma pekerja-pekerja Betul, yang betul. kita mau pulang belum tentu ya, kita nggak Nggak tahu bisa wabahnya juga, sampai gitu, iya. kapan kayak gitu. Takut Terus mau pulang juga takut biar rapid dan lain sebagainya gede juga gitu. Kalau mau di sini harus gimana gitu. Akhirnya kan kondisi yang akhirnya yang kita harus stay dalam ketidakjelasan itu bikin kita malah berpikir kreatif, ya nggak sih? Iya, bener. Karena juga pas waktu itu kan juga apa ya? Semuanya dirumahkan juga kan, Iya, ada beberapa yang freelance itu akhirnya dirumahkan semua, WFH semua. Jadi kita akhirnya beralih ke online, jadi dari offline ke online semua gitu. Betul. Gimana? Akhirnya Kaget gak sih? kaget banget itu Kaget tuh, ya? kaget banget, terus harus gimana kita tuh Tapi kan maksudnya kita tuh udah apa ya, ibaratnya udah ada di media online, kita main sosial media, kita main apa, tapi kenapa bisa kaget ya? ya, karena sebenarnya kan kita baru semua, baru koordinasinya semua ya, di online koordinasinya semua. semua online. Itu tuh jadi kalau kan kita kerja Oh my di God. media, di radio, awal-awal kita coba WFH ya, Iya. tapi itu stres berat gak sih? Iya, bener, Ya nggak bener. sih, Nay? Kita tuh stres gitu, ini gimana, sementara kan harus bikin formula baru, Iya, harus iya. bikin yang kemarin itu tuh kita bener-bener belajar dari nol banget gitu loh. Corona itu bikin kita belajar dari nol, akhirnya kita tuh sampai dalam waktu 3 minggu baru kita nemuin formulanya untuk tetap berkarya ya, sampai kayak gitu. 3 minggu. 3 3 minggu. Itu waktu lama gak sih? Lama, cukup lama ya cukup kalau lama. untuk Maret, media. April itu kan kita mikir konten, terus mikir pergerakan SDM-nya harus Iya. gimana, sementara nggak boleh berkerumun massa Iya. dan lain sebagainya. Itu Konten kan di- stres berat tau nggak sih, kita sampai Dan semua kita event yang udah dirancang tuh kan habis dibatalin semua. Jadi